Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap kalian tetap baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Yulia pada video pembelajaran matematika. Baiklah, sebelum ustazah mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pola bilangan, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Oke, sebelum kita masuk ke barisan aritmatika, di sini ustazah masuk dulu yang namanya bilangan barisan. Di sini ustazah mau tanya ke kalian ya, anak-anak, kalian pasti sering kan dikasih uang jajan sama orang tua kalian? Nah, setiap berangkat ke sekolah pasti orang tua kalian sudah menyiapkan uang saku untuk kamu ya. Coba kamu ingat-ingat berapa deh jumlah uang saku yang diberikan sama orang tua kalian dari kalian masih kelas 1 SD hingga kalian kelas 8 SMP saat ini. Apakah setiap tahunnya bertambah? Iya, kalian mendapatkan uang saku yang selalu bertambah setiap tahunnya karena kebutuhan kalian di sekolah pun juga akan bertambah ya. Nah, jika dilihat-lihat dari bertambahnya uang saku kalian setiap tahunnya, ternyata ini bisa menyangkut ke materi barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan. Misal nih, sudah kasih contoh. Misal ketika kelas 1 SD kalian dikasih uang saku itu sebesar 5.000. Naik nih kelas 2. Ketika kalian kelas 2, uang saku kalian naik menjadi 7.000. Nah, ketika kalian kelas 3, uang saku kalian naik menjadi 9.000 dan seterusnya. Kalau coba kamu perhatikan, kenaikan uang saku kalian setiap tahunnya adalah 2.000, bukan? Iya. Nah, urutan dari jumlah uang saku yang kalian selalu naik setiap tahunnya itu ya, dia akan selalu konstan, ya kan? Atau memiliki pertambahan yang tetap. Nah, inilah yang merupakan gambaran dari konsep barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan. Di mana kita tahu akhirnya bahwa barisan bilangan itu adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Kayak tadi, 5.000, 7.000, 9.000. Setiap tahunnya kalian kenaikan uang saku kalian itu adalah 2.000. Oke? Nah, di sini ada contoh beberapa dari bilangan barisan. Untuk yang pertama itu bilangan barisannya itu 2, 5, 8, 11, 14. Coba kalian perhatikan, dari 2 ke 5 itu berapa pertambahannya? Iya, ditambah dengan 3. Begitupun dari 5 ke 8 ditambah berapa? Iya, ditambah 3 juga. Nah, kenaikan atau pertambahan dari pola ini itu dia tetapkan atau konstan, yang artinya 2 ke 5 tambah 3, 5 tambah 8, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 juga ditambah 3, begitupun seterusnya. Enggak cuma bertambah tapi juga berkurang, seperti contoh bilangan barisan pada yang ketiga, yaitu 72 ke 66. Dia berkurang berapa? Dari 72 ke 66. 72 kan tinggi, 66 rendah, berarti dia berkurang 6 angka ya. Nah, itu yang berkurang dan seterusnya, maka angkanya akan semakin mengecil. Kalau dia bertambah, semakin banyak sukunya, maka dia akan semakin membesar angkanya. Oke, bisa dipahami ya untuk barisan bilangan. Kita lanjut ke barisan aritmatika. Nah, ketika kalian sudah paham pola bilangan, kalian sudah paham barisan bilangan, maka kalian juga akan lebih mudah memahami apa itu barisan aritmatika. Di sini coba kalian perhatikan, di sini ada bilangan atau barisan bilangan 6, 9, 12, 15, dan 18. Coba kalian lihat di situ dia ditambah dengan 3. Nah, pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut dengan suku, yang sudah pernah ustazah bahas pada video pembelajaran sebelumnya ketika kita belajar pola bilangan. Jadi suku yang pertama itu 6, yaitu angka yang pertama. Jadi suku itu adalah angka yang pertama, suku kedua itu adalah angka yang kedua, dan seterusnya.
Suku kedua yaitu 9 atau bisa juga disebut dengan U1 atau U2. Jadi suku itu disimbolkan dengan U, ya. Suku ketiga itu U3 yang artinya suku ketiga U3, tiganya kecil dan seterusnya. Nah, barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama atau aturan pembentukannya ditambah bilangan yang sama disebut barisan aritmatika. Atau di sini kita bisa simpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Atau rumusnya UN dikurang UN dikurang 1. Misal contohnya itu UN itu U itu suku, N itu keberapanya, ya. Oke, next kita langsung masuk aja di contoh soal untuk barisan aritmatika yang pertama. Di sini contoh nomor 1 yaitu selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Di sini ada barisan bilangan yaitu 4, 9, 14, 19. Coba deh kalian kerjakan dulu contoh soal ini. Dari 4 ke 9 dia ada bedanya berapa, 9 ke 14 selisihnya berapa. Oke, sudah ya. Oke, sini kita bahas bahwa dari ke-4 ke 9 dia itu ditambah dengan 5. Aturan pembentukannya itu ditambah dengan 5. U1-nya sama dengan 4, U2 sama dengan 9. Jadi U1 suku pertama itu angka pertama, U2 itu suku kedua angka kedua, U3 suku ketiga angka ketiga, ya, dari barisan bilangan tersebut ini. Nah, kita tadi sudah tahu kan kalau misalnya mencari beda itu sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. UN yang pertama itu yang besar. Jadi yang besar dikurang dengan yang kecil. Maka di sini UN U2 dikurang UN dikurang 1. Jadi N-nya tadi 2. Ya. N-nya 2. Nih, misal Ustazah kasih contoh ke sini ya. Oke, kayak ini rumusnya kan UN dikurang UN dikurang 1, ya. Nah, U-nya tadi kita buat U2. U2 berarti N-nya 2, yang artinya di sini U2 dikurang 1. Maka U2 dikurang U1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena bedanya selalu sama yaitu 5, maka barisan 4, 9, 14, 19 adalah barisan aritmatika. Jadi ketika dia punya aturan pembentukannya penjumlahan atau pengurangan, maka dia disebut dengan barisan aritmatika. Oke? Bisa dipahami ya. Next kita ke slide selanjutnya, itu contoh soal nomor 2. Di sini diketahui barisan bilangan 7, 13, 19, 25. Tentukan aturan pembentukannya, jenis barisannya, dan 2 suku berikutnya. Untuk aturan pembentukannya sudah kita bahas pada materi pola bilangan. Oke, menentukan 2 suku berikutnya juga sudah kita bahas. Jika kita sudah tahu aturan pembentukannya, maka untuk menentukan 2 suku berikutnya akan lebih mudah. Oke. Untuk yang pertama itu aturan pembentukannya dari 7 ke 13 itu ternyata ditambah dengan 6, selisih atau bedanya 6. 13 ke 19 juga 6, maka aturan pembentukannya adalah ditambah 6 untuk suku berikutnya. 2 suku berikutnya ya udah kita gunakan rumus beda tadi kan, sudah dapat. Karena bedanya selalu sama yaitu 6, maka barisan 7, 13, 19, 25 adalah barisan aritmatika. Yang ke C itu 2 suku berikutnya, ya udah di suku 25 atau suku keempat kita tambahkan dengan 6. Berapa hasilnya? 31. Suku kelima. Suku kelima kita tambah lagi dengan 6, maka hasilnya 37. Oke, bisa kalian pahami ya. Next kita masuk ke barisan, masih dalam barisan aritmatika, tapi jika tadi kita menentukan bedanya atau menentukan jenis barisannya, sekarang kita akan menentukan rumus suku ke N-nya dan juga suku ke N-nya pada barisan aritmatika. Oke. Jadi pada barisan aritmatika, jika aturan pembentukan barisan ditambah B tadi beda, ingat ya, maka rumus suku ke N akan memuat B dikali N, yaitu UN sama dengan B dikali N ditambah U1 dikurang dengan B. Ingat, U tadi suku, B tadi beda. N itu adalah keberapanya suku tersebut. B adalah beda suku yang berurutan dan U1 adalah suku pertama. Oke. Nah,
Di contoh soal ini yaitu 6, 10, 14, 18, 32. Jadi yang 6, 10, 14, 18, 22 itu merupakan barisan bilangannya. U1 yaitu angka pertama atau suku pertama itu 6. Jadi yang di bawah U1, U2 itu merupakan suku-suku barisan bilangannya. Nah, dari U1 ke U2 ternyata dia ditambah dengan 4 aturan pembentukannya, dan beda antar sukunya adalah berarti 4. Next. Jadi, hubungan antara UN terhadap U1 adalah B pada barisan tersebut, di mana B sama dengan 4. Jadi bedanya tadi sama dengan 4 ya. Dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Nah, kita masukin untuk cari, misal mau cari U2. U2 itu sama dengan U1 ditambah dengan 4 sama dengan U1 ditambah dengan beda. Langsung masukin rumusnya aja. U1 sama dengan 2 dikurang dengan 1 B. 2-nya dari mana? Dari U2. Jadi kita langsung gantikan aja nanti rumusnya. Oke? Coba kalian perhatikan dulu ya penjelasannya ini. Nah, dari penjelasan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa rumus suku ke N pada barisan aritmatika dengan suku pertama sama dengan U1 atau A dan beda sama dengan B. Jadi untuk di beberapa rumus atau di beberapa buku, U1 atau suku pertama itu bisa ditulis dengan U1 atau bisa ditulis dengan A. Jadi next, misal kalian menemukan buku yang rumusnya itu dia nggak menggunakan U1 tapi menggunakan A, itu tetap sama. Dia tetap mengatakan bahwa A itu merupakan suku pertama. Nilainya juga akan sama seperti U1, cuma beda penyimbolannya aja. Oke? Jadi rumus barisan aritmatika tadi adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33 tentukan suku ke-18. Nah, jadi dia tidak meminta lagi 2 suku berikutnya, 3 suku berikutnya, tapi dia langsung minta suku ke-18 atau pada barisan bilangan ini yang angka ke-18-nya. Kalau misalnya kalian jabarin satu-satu tanpa menggunakan rumus, maka kalian akan panjang sekali mengerjakannya. Tapi dengan menggunakan rumus, kita akan mendapatkan cara singkatnya. Dengan cara, kita tentukan dulu U1-nya berapa. U1 itu adalah suku yang pertama. Suku yang pertama di sini yaitu angka yang pertama pada barisan bilangan ini. Berapa? Angka yang pertamanya? Ya, angka pertamanya itu 5. Jadi kita sudah dapat U1-nya sama dengan 5. Yang kedua, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari bedanya. Beda pada barisan bilangan ini. Atau sebelumnya kalian kenal dengan aturan pembentukannya. Dari 5 ke 12 dia punya selisih berapa? Ayo, berapa? Iya, dia punya selisih 7 atau bedanya ada 7. Coba kalian cek lagi, 12 ke 19 berapa bedanya? Iya, 7 juga. 19 ke 26, iya 7, yang artinya dia punya beda sama dengan 7. Oke? Nah, jadi untuk U1 itu sama dengan 5 atau suku pertamanya sama dengan 5 dan B atau bedanya itu 7. Banyak suku ke-18. Nah, N-nya berarti 18, ya. Langsung aja masukin rumusnya. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Tadi kita minta suku ke-18, berarti U18. U1-nya sama dengan 5 ditambah N dikurang 1. N-nya tadi kan 18. Berarti 18 dikurang 1, B-nya tadi adalah, ayo berapa B-nya tadi? B-nya tadi adalah 7. Ya, di sini salah penulisan. Jadi B-nya itu adalah 7. Jadi dia nanti rumusnya U18 sama dengan 5 ditambah 17 dikali dengan 7. Yo, berapa? Kerjakan dulu yang perkalian ya. 5 ditambah 17 dikali dengan 7. Berapa? 9. Kita simpan 4-nya 1 ditambah dengan 7 kali 7, 49, 9, 4, 7 kali 1 kali 7 berapa? 7 ditambah dengan 4, 100.
Ayo berapa? 7 kali 7 9 ya. 49. Oke, 49, 9 4-nya disimpan. 1 kali 7 itu berarti 11. Yang artinya 5 ditambah dengan 119 berapa? Ayo berapa? 5 ditambah 119. 5 ditambah 9 itu 14, disimpan 1, 2, 1, 2, 4. Benar gak? Oke, coba kalian orek lagi di buku kalian. Jadi di sini B-nya itu bukan 3 tapi adalah 7. Oke? Bisa dipahami ya? Jika nanti ada yang masih belum mengerti untuk mencari suku ke N ini, bisa nanti langsung tanyakan ke Ustazah. Oke? Next, kita ke contoh soal berikutnya. Jadi suku ke-18 pada barisan tersebut adalah berapa? Dan kita cari lagi hasilnya nanti ya. Oke, next kita ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. Nah, kalau tadi kita mencari rumus suku ke N-nya, sekarang kita menentukan rumusnya dengan menggunakan rumus aritmatika. Bagaimana? Oke, kita coba selesaikan ya. Oke, barisan bilangannya ini kita cari dulu bedanya berapa. Ternyata bedanya adalah 3. Selanjutnya itu aturan pembentukan barisan ditambah 3, maka suku ke N memuat 3N. Lanjut. Nah, UN sama dengan UN-nya kan nggak tahu tuh, tapi kita cuma tahu bedanya saja. Ya. Jadi 3N ditambah U1 dikurang dengan B. 3N ditambah 5 dikurang 1 UN sama dengan 3N ditambah 1. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N plus 2. Jadi dari rumus barisan aritmatika itu tinggal kalian selesaikan, substitusikan saja angka yang diketahui dari soalnya. Oke, kita tadi sudah membahas tentang barisan bilangan, barisan aritmatika, cara menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Jika kalian masih belum paham, silakan nanti kalian tanyakan langsung sama Ustazah melalui personal chat WhatsApp. Oke, sekarang siapkan buku latihan kalian. Di sini Ustazah akan memberikan beberapa soal latihan sebagai evaluasi kalian mengenai materi hari ini. Ya, kalian kerjakan tugas ini dengan rapi, dengan baik. Jika ada yang masih belum mengerti, silakan nanti ditanyakan. Oke? Untuk soalnya itu ada 3 soal, tapi 3 soal ini punya poin-poinnya lagi. Ya, untuk soal yang pertama itu tulislah 3 suku berikutnya pada bilangan berikut. Kemudian buatlah aturan pembentukannya dan jenis barisannya. Jadi untuk yang pertama dia minta 3 suku berikutnya, buat aturan pembentukannya dan jenis barisannya. Ini sudah ada di contoh soal pada slide sebelumnya. Oke, soal nomor 2 itu tentukan rumus suku ke N pada setiap barisan aritmatika berikut dinyatakan dalam N. Nah, nomor 2 ini dia minta membuat rumus barisan aritmatikanya. Oke, ada di contoh slide sebelumnya tadi. Nah, nomor ketiga itu tentukan suku ke N dari barisan aritmatika berikut sesuai perintah di sebelah kanan barisan. Jadi untuk yang A itu barisan bilangannya dia meminta tentukan suku ke-12. Yang B barisan bilangannya dia meminta suku ke-15-nya berapa. Caranya nomor 3 kalian tentukan dulu U1-nya berapa, bedanya berapa, baru masukin ke rumus barisan aritmatika. Oke, bisa dipahami ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas materi mengenai barisan aritmatika. Kita sudah tahu cara menentukan barisan aritmatika itu seperti apa, contoh barisan bilangan itu seperti apa, dan menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Oke, pada pertemuan selanjutnya, Ustazah akan membahas atau membuat video pembelajaran mengenai evaluasi soal-soal mengenai barisan aritmatika. Oke, kalian bisa coba lagi buka-buka buku kalian mengenai dan pelajari kembali juga mengenai barisan aritmatika. Oke, sebelum Ustazah akhiri video pembelajaran ini, marilah kita tutup dulu pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.